Sekarang ini saya sedang berada di kantor Balai Besar POM di Serang. Senang sekali, lebih happy lagi karena sekarang saya bisa mendapatkan waktu dari Bapak Moses. Ya. Apa kabar Bapak? Sangat baik sekali. Sangat. Seperti Mas Gasa juga kelihatan sangat baik. Iya, terima kasih banyak untuk waktunya karena sebenarnya beliau ini tidak lama lagi akan ada kegiatan lain yang tidak kalah penting, tapi saya mengganggu beliau. Namanya kan sebenarnya bukan Bapak Moses ya, tapi Bapak Mojasa Sirait, ya kan? Saya penasaran waktu saya melihat Instagram Bapak kan, kenapa jadi Moses? Ceritanya bagaimana itu Pak? Nama Mojasa itu mungkin kurang familiar ya, apalagi dengan teman-teman sebaya saya waktu ya SMP, SMA gitu ya. Kalau masih SD kan memang masih nama kecil itu Jasa di kampung, tetapi kan beranjak SMP, SMA ya makin banyak teman-teman berinteraksi. Kebetulan karena sulit, ya pernah ada satu kegiatan cerdas cermat ya waktu itu, dan karena cerdas cermatnya rame begitu, crowded begitu, jadi siapa saja yang angkat tangan, siapa yang bisa angkat tangan, ya saya waktu itu beberapa kali angkat tangan dan memang menjadi pemenang di lomba itu. Kebetulan itu acara di sebuah komunitas di sekolah minggu di gereja gitu. Jadi kebetulan ada satu nama anak pendeta kami yang cukup terkenal namanya Moses. Nah mereka mengira itu adalah saya gitu. Itu Moses itu anak pendeta di sana. Ternyata bukan gitu. Setelah nama itu menang kan jadinya kan, saya dipanggil dengan nama Moses itu. Ya saya kira bagus juga nama itu ya. Boleh pakai juga itu gitu. Jadi kronologisnya seperti itu ya. Itu jadi tidak sengaja sebenarnya. Tidak sengaja, betul. Jadi setelah saat itu sampai sekarang biasa disapa Pak Moses. Iya. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bukan untuk Pak Moses tapi untuk Badan POM RI yang kemarin tanggal 31 Januari itu berulang tahun. Dan tahun ini genap 23 tahun. 23 tahun Mas Gasa. Yes. Saya juga sekaligus mau mengucapkan selamat datang karena saya dengar Bapak juga belum lama dinas di sini ya Pak ya? Sudah jalan 7 bulan Mas Gasa. 7 bulan. Ya, 7 bulan. Sebelumnya di? Sebelum di sini saya bertugas di Papua, di Jayapura. Wow. Balai Besar POM di Jayapura. Dari Papua terbang ke Kota Serang, Provinsi Banten. Provinsi Banten. Oke, jadi baru 7 bulan ya Pak ya? Iya. Ini pertemuan perdana saya sama Pak Moses. Iya. Senang sekali. Pak Moses, kalau kita bicara tentang HUT Badan POM, ya kan, RI yang ke-23. Itu saya kemarin sempat baca salah satu kalimat atau tema yang diangkat adalah kolaborasi. Betul sekali. Itu dikatakan oleh Ibu Rizka Andalusia. Kolaborasi seharusnya tidak hanya diucapkan saja, tapi memang dieksekusi, dilaksanakan. Bapak memaknainya, komentarnya seperti apa dengan hal ini? Baik, kolaborasi memang kata yang mudah diucapin ya, dan mungkin kata yang sangat sering kita dengarkan. Tetapi melaksanakannya butuh komitmen, butuh keteguhan, karena di dalam membangun kolaborasi itu pasti banyak kendala juga. Tema besar Badan POM dalam ulang tahun yang ke-23 adalah kolaborasi hingga pelosok negeri untuk melindungi masyarakat. Jadi kolaborasi ini disadari benar-benar oleh Badan POM bahwa kita harus bekerja sama dengan semua pihak, baik itu pihak pemerintah, pihak swasta, pelaku usaha, akademisi, dan kolaborasi di internal kita juga tentunya. Iya betul. Kan gitu. Itu tidak boleh penting tuh. Tidak boleh dilupakan. Dan yang terpenting sebenarnya itu dulu. Gitu. Jadi bagaimana kita membangun kerjasama, kesepahaman dalam
konsep-konsep dan dalam gagasan-gagasan pengawasan obat dan makanan menghadapi tantangan yang semakin berat dan tentu diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan yang nyata untuk melindungi masyarakat itu. Contoh nyata kolaborasi itu katakanlah pendampingan UMKM. Oke. Ya, UMKM pangan, UMKM di bidang kosmetika, bidang obat tradisional itu kan sangat besar di Indonesia, potensinya sangat besar. Keterbatasan informasi yang bisa dipahami masyarakat ini kan kita membutuhkan pelaku usaha ini juga untuk antusias ya gitu. Juga mereka kan harus berupaya untuk mencari. Nah, kita menyediakan informasi, kita menyediakan kanal-kanal kan gitu. Dan kita juga bekerja sama dengan katakanlah pemerintah daerah. Nah, setidaknya kan 3 unsur ini. Badan POM-nya, pemerintah daerahnya, pelaku usahanya berkolaborasi, melakukan pendampingan, pembinaan hingga produk itu mendapatkan izin edar. Itu kan langkah nyata yang sudah dilakukan oleh Badan POM. Iya. Bagaimana dengan keberadaan media dan bagaimana kolaborasinya dengan media? Nah, ini saya harus minta maaf. Harusnya dalam pentahelix itu kan ada unsur pemerintah, akademisi, kemudian pihak bisnis ya swasta dalam hal ini kan gitu. Termasuk media tentunya. Ini unsur kelima dalam pentahelix yang betul-betul memiliki peran yang sangat penting ya. Kita pemerintah berkoar-koar gitu, tapi kan keterbatasan kita untuk menjangkau masyarakat itu ya benar-benar kita terbatas gitu. Dan kita membutuhkan pihak lain, terutama media dalam hal ini untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang sifatnya informatif, mengedukasi masyarakat dan juga bisa mengcounter berita-berita hoax tentang obat dan makanan. Betul. Termasuk bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan informasi. Ayo kalau misalnya daftar izin edar ke Badan POM, jangan ragu, jangan takut. Nah, itu kan peran media sangat-sangat dibutuhkan. Iya, betul. Iya. Walaupun memang zaman sekarang media ini kan juga sudah semakin luas. Iya. Kalau zaman dulu mungkin media itu ya koran, radio, TV gitu kan, yang mainstream ya Pak ya. Iya. Tapi kan sekarang ada Instagram, ada TikTok, media sosial, ada YouTube gitu kan. Iya. Bapak sendiri melihat peran medsos untuk keperluan publikasi dan share informasi ke masyarakat ini bagaimana? Peran sosial media dengan berbagai platform itu mutlak dibutuhkan. Ya. Kita tidak bisa lagi sekarang hanya mengandalkan pola-pola lama, gitu ya, dengan menggunakan instrumen yang lama, gitu. Semua platform itu kita harus maksimalkan untuk menjangkau masyarakat karena ya selain memang yang menggunakan media sosial itu sangat banyak, gitu ya, bahkan ya mungkin ya sekarang kita lebih banyak mendapatkan informasi itu dari media sosial tadi itu, ya. Jadi kami pun di Badan POM termasuk Balai Besar POM di Serang, ya memaksimalkan penggunaan media sosial. Terutama kan ini kepada generasi milenial, ya generasi Z, gitu ya, yang perlu sekali diedukasi, ya perlu sekali diedukasi. Dan termasuk juga pelaku usaha kan sekarang platform marketplace ini kan betul sekali menjadi pasar yang sangat besar. Iya, jadi primadona Pak. Iya, terjadi shifting kan, terjadi perubahan dari pasar konvensional ke pasar online. Yes. Nah, ya kita ketemu di dunia maya kan ini. Betul. Mereka jualan dan kita juga memberikan edukasi supaya jualannya itu adalah jualan-jualan produk yang berkualitas, aman, dan tentu terdaftar di Badan POM. Jadi sekali lagi, media sosial menurut saya perannya itu sangat besar dan itu harus kita upgrade terus gitu supaya semakin menarik, informatif. Ya kan sekarang semua harus singkat, padat, dan menarik gitu ya. Gitu. Kalau kita membuat narasi-narasi yang panjang lebar, ya di skip saja gitu. Zamannya udah berubah ya Pak berubah. Ya? Karakter para konsumen ini juga udah berubah. Iya, dan itu harus
disesuaikan oleh pemerintah, termasuk kita Badan POM, Yes. supaya apapun yang ditanya oleh masyarakat bisa mendapatkannya dengan hanya mengetikkannya atau browsingnya di media sosial. Yes. Bapak tadi menyinggung informatif, ya kan? Saya tahu Balai Besar POM di Serang ini baru saja mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi, ya? Iya. Penghargaan apa, Pak? Informatif. Iya, gitu, informatif. Itu 2023. 2023. Berarti setelah Bapak kesini mendapat penghargaan. Jadi gimana tuh? Sebenarnya Badan POM itu sudah Badan POM secara institusi nasional itu sudah mendapatkan predikat informatif. Saya lupa apakah dari tahun 2021 atau 2022. Dan kami di UPT memang sebelumnya berpusat ya di pusat saja yang ikut di dalam kompetisi gitu ya antar institusi. Nah, di tahun 2023 kita diberikan kesempatan masing-masing UPT untuk mengikuti di tingkat provinsi dan sebenarnya ya seluruh prosedur, SOP, kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk menjadi informatif itu sebenarnya sudah dilaksanakan, bukan hanya dari tahun 2023, dari 2022 dan sebelumnya juga sudah dilakukan. Kita memang sangat concern di situ karena ya informasi obat dan makanan itu kan informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena obat dan makanan itu kan adalah kebutuhan primer. Iya. Gitu. Jadi dan selain itu kalau katakanlah pelaku-pelaku usaha kan mereka mau mendapatkan informasi yang penting untuk dirinya, ya kita kan berikan hak akses kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Tapi pasti punya rasa kebanggaan lah mendapatkan penghargaan sebagai instansi yang informatif, gitu kan. Artinya kan masyarakat berarti mudah mendapatkan akses informasi dari sini kan? Iya, betul. Iya, betul. Oke. Ya, sekarang kita selalu memberikan informasi sesuai dengan prosedurnya, kan mana yang informasi yang diperbolehkan, mana yang dikecualikan dan sebagainya. Misalnya permintaan informasi untuk mahasiswa yang membuat skripsi, membuat karya tulis dan sebagainya, itu salah satu hal yang sekarang banyak kita berikan akses kepada mahasiswa itu. Itu kan termasuk keterbukaan informasi publik hasil pengawasan kita yang bisa dimanfaatkan untuk karya tulis ataupun skripsi tadi. Oke. Jadi sekarang sudah berusia 23 tahun, berkiprah di Indonesia, gitu kan. 2024 baru kita masuki. Kira-kira kendalanya, tantangannya di 2024 ini yang menjadi perhatian Bapak apa ya? Memimpin teman-teman yang di bawah. Pertama, bersyukur di Balai Besar POM di Serang ini dan juga di UPT-UPT lain ya, di persatuan tenis lain, karena Badan POM ini seluruh pegawainya adalah orang-orang yang antusias, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang menjaga integritas dan dengan core value ASN, berakhlak itu, berorientasi pelayanan dan seterusnya itu kita memiliki jiwa itu ya, dan itu benar-benar kita tanamkan, internalisasikan, dan kita kawal terus supaya tetap meningkat dalam hal penerapannya setiap hari. Nah, kalau bicara tantangan, ya semakin hari kan memang semakin kompleks permasalahannya, terutama tadi di media online. Penjualan obat dan makanan di media online kan luar biasa. Penjualan misalnya obat-obat tertentu, kosmetik ilegal, OTBK, itu sangat banyak kan gitu. Jadi
itu kita butuh ruang, kita butuh peralatan, kita butuh waktu yang cukup panjang untuk menelusuri. Karena kan sekarang katakanlah dia menjualnya katanya alamatnya di sini kan gitu. Kalau kan belum tentu di situ. Betul. Gitu. Betul. Ya. Dan masyarakat kita salah satunya permasalahannya adalah sangat mudah percaya dengan iklan-iklan yang bombastis, yang wow, dan itu kan di media sosial. Betul. Nah, maka patroli cyber, edukasi di media sosial dan sebagainya itu harus kita ubah terus ya gitu, menyesuaikan kebutuhan, dan tentu kita tingkatkan intensitasnya. Jadi salah satu tantangan terbesarnya adalah di pengawasan online ini kan gitu, pengawasan di dunia maya ini, karena semua orang bisa jualan apa saja, gitu ya, dan masyarakat kita ya masih perlu ditingkatkan awareness-nya dan perlu ditingkatkan pemahamannya, pengetahuannya tentang obat dan makanan yang aman. Termasuk juga kalau para pelaku usaha itu mau bikin usaha supaya tidak ragu, tidak bingung, ya kita juga melakukan itu edukasi di media sosial itu. Saya pikir kalau di media sosial kita bisa memberikan edukasi dan dipahami masyarakat, ya hal-hal lain akan semakin lebih, semoga semakin lebih mudah. Tidak banyak masyarakat yang terperdaya dengan berbagai iklan yang bombastis gitu ya. Kemudian ya pelaku usaha juga di dunia maya ini ya semoga memiliki kesadaran yang semakin tinggi gitu. Jangan hanya berorientasi pada profit saja. Iya, betul. Kan gitu. Iya. Ada kecenderungan masyarakat kita itu kalau harganya murah ya. Nah, gitu. Harganya murah dengan iklan yang wow banget gitu ya. Betul, gitu, ya, betul. Dan bisa jadi kan juga zaman sekarang kan kita bisa setting misalnya katakanlah yang bicara adalah seorang artis atau seorang public figure. Kenyataannya kan itu diedit. Ya kan? Maksudnya dia mulutnya di ini, dia seakan-akan mempromosikan suatu produk obat atau padahal kan bukan, masyarakat tidak jeli membeli. Iya, makanya Badan POM kan melakukan pengawasan iklan, penandaan. Sampai segitu juga ya Pak ya? Sampai segitu. Misalnya ada iklan memutihkan kulit, itu termasuk misalnya diawasi Badan POM itu. Iklan memutihkan kulit itu kan nggak boleh karena kulit itu ya masing-masing sudah berbeda. Kemudian iklan-iklan yang menampilkan langsung tenaga kesehatan, kalau dulu kan banyak sekali di media. Kalau sekarang kan bisa dilihat itu sangat-sangat jarang, gitu ya. Itu semua juga diawasi. Itu jadi ya memang kembali kalau ke tema tadi, bagaimana kita berkolaborasi itu, kita sangat membutuhkan itu. Di dalam pengawasan online itu juga kan Badan POM harus berkolaborasi dengan Kominfo. Iya, betul. Kan gitu. Kominfo kan yang punya kewenangan untuk men-take down tayangan-tayangan atau situs-situs yang konten-kontennya melanggar aturan. Oke. Gitu. Tetap semangat untuk di tahun 2024 ya Pak ya? Semangat, tetap semangat. Walaupun tantangannya besar kan, tapi Bapak punya tim yang hebat juga. Ya, tim BP POM Serang itu orang-orang yang luar biasa. Iya, betul. Iya. Oke, baik. Beliau ini sibuk sekali. Saya ingin ngobrol panjang dengan beliau, tapi beliau sibuk sekali. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak. Mungkin nanti kita akan ngobrol lain waktu. Mungkin ada pesan melalui video ini untuk tim Bapak dulu deh. Apa sih yang Bapak harapkan? Ini untuk tim dulu nih, untuk Intaran dulu nih. Untuk Balai Besar POM di Serang, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semuanya. Kolaborasi yang sudah baik selama ini, kerjasama di antara kita, integritas yang terjaga dengan baik, inovasi-inovasi yang sudah dibuat, itu kita tingkatkan. Jangan pernah puas dengan capaian yang sudah ada, dan kita tidak boleh bau ya, business as usual. Yes, Tantangan semakin kompleks ya, modus-modus kejahatan juga semakin marak, banyak, semakin marak ya. Sementara kita terbatas tenaga, terbatas anggaran, maka inovasi, kreativitas, dan sinergi di antara kita, kolaborasi di antara kita harus terus ditingkatkan. Ya. Dan harus semakin matang di dalam berorganisasi, gitu ya. Itu kita harus juga ada dalam prinsip kita ya. Iya. Gitu. Karena saya di bawah juga melihat maklumat.
kalau tidak bekerja sesuai dengan ketentuan Standar. dan lain-lain, maka siap mendapatkan sanksi. Betul. Luar biasa. Iya. Jadi itu komitmennya sampai Komitmen kita. seperti itu ya. Betul. Oke. Iya. Sebelum ditutup, ada pesan untuk masyarakat di Provinsi Banten, di Serang dan sekitarnya? Terima kasih untuk seluruh masyarakat, dan juga kami menyampaikan terima kasih untuk pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten kota dengan seluruh OPD yang terkait, dengan aparat penegak hukum lain juga yang dalam sepanjang tahun 2023 dan sebelumnya selalu bekerja sama dengan kami. Kepada pelaku usaha juga kita ucapkan juga terima kasih, karena sebenarnya kan pelaku usaha ini juga mitra kita sebenarnya betul, ya. Di pesan kami, terutama untuk pemerintah, kita terus bangun sinergi untuk melayani dan melindungi masyarakat di Provinsi Banten. Dan untuk para pelaku usaha, jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab, jangan hanya berorientasi pada profit. Tentu kita berdoa profitnya semakin banyak, semakin beruntung, semakin maju. Tapi ingatlah bahwa produk yang diproduksi, dijual itu harus aman, berkualitas, bermanfaat, dan tentu harus terdaftar di Badan POM. Ya. Dan di tahun 2024 ini dan tahun-tahun berikutnya, ayo kita lakukan semua kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, karena apa yang kita lakukan itu akan berdampak bagi masyarakat, ya, masyarakat luas sebagai konsumen maksud saya, gitu ya. Katakanlah obat itu kalau nggak berkualitas, ya masyarakat tidak akan sembuh. Ya. Kalau kosmetiknya tidak berkualitas atau mengandung bahan kimia, ya wajahnya akan rusak dan sebagainya. Jadi ayo menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab, dan bagi masyarakat semuanya sebagai konsumen, marilah menjadi konsumen yang cerdas, ya, yang mengetahui apa yang menjadi tugas kita, dan salah satunya yang paling gampang adalah jangan lupa cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Ya. Terima kasih Pak Moses sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih Mas Gasa. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih. Pagi ini sendiri, siang terngiang, sore malam, kisah kelam dalam dan hilang. Hari-hari berganti, bintang mentari, satu waktu cinta hadir, ajaib dan takdir. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Di sini bermimpi, bila segala beban rasa tak terasa luas.
Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Tanyakan dirimu, apakah kau bahagia saat ini? 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 Akukah cinta sejatimu? Tersimpan selalu di hatimu. Atau hanya anggunku yang membuatmu di sini bersamaku, Kau sentuh wajahku tanpa mau mencoba rengkuh hatiku. Maaf jika aku masih meragukan cintamu padaku. Maaf jika aku masih meragukan cintamu padaku. Akukah cinta terakhirmu? Terima utuh masa laluku. Atau hanya ragaku yang membuatmu di sini memelukku. Kau tinggikan aku tanpa mau selami rasa takutku. Maaf jika aku masih meragukan cintamu padaku. Maaf jika aku masih meragukan cintamu padaku. Maaf jika aku masih meragukan cintamu padaku.
cinta